Selamat sore pemirsa Binus TV, saat ini Anda tengah menyaksikan program acara Sosok, program acara yang inspiratif, informatif, dan inovatif berdasarkan sesosok individu pada episode kali ini. Sosok kita pada episode kali ini merupakan seorang pemenang kompetisi desain stiker yakni Line. Mahasiswi jurusan Desain Komunikasi Visual Binus University ini berhasil mengalahkan 10.000 peserta lainnya. Siapakah dia? Berikut profil narasumber yang berhasil dihimpun oleh tim Binus TV. Pada tanggal 16 Maret hingga 29 Mei lalu, aplikasi pesan instan Line mengadakan sebuah kompetisi desain stiker. Kompetisi nasional ini berhasil menjaring 10.000 set stiker. Dan dari semua itu terpilihlah 20 orang sebagai semifinalis. Kriteria pemilihan semifinalis adalah originalitas karakter, teknik, dan juga apakah stiker mereka terlihat fun. Dari ke-20 orang tersebut lalu dipilih 10 finalis melalui sistem voting. Stiker ke-10 finalis ini lalu dirilis di Line hingga stiker-stiker tersebut dapat secara langsung digunakan oleh para pengguna Line. Setelah itu, pengguna lain akan diminta untuk kembali melakukan voting untuk menentukan stiker mana yang dirasa pantas untuk menjadi pemenang. Kreativitas tersebut diwujudkan dalam bentuk prestasi oleh Jessica Ima. Ia meraih posisi juara 1 dalam kompetisi desain stiker yang diselenggarakan oleh Line. Prestasi Jessica tersebut semakin membuktikan bahwa Binus memiliki segudang prestasi, mulai dari hal akademik, strategi bisnis, seni, olahraga, hingga kreativitas. Mahasiswi jurusan Desain Komunikasi Visual Animasi di Universitas Bina Nusantara ini memang sangat mencintai dunia desain. Alasan mengikuti Line Sticker Contest karena ia memang sudah mengenal Line dalam kehidupan sehari-harinya dan ia merasa tertarik untuk mengikut sertakan Maple, seorang karakter yang menarik dan Maple sebenarnya adalah karakter yang ia ciptakan sejak SMP. Tidak disangka, Maple yang dulu hanya gambar coret-coretan di buku catatannya, kini bisa diterima pengguna Line Indonesia dan menang sebagai juara 1 dalam Line Sticker Contest Indonesia. Pemirsa, itu tadi sedikit cuplikan mengenai profil narasumber kita yaitu Jessica Ima. Setelah pariwara berikut, tetap bersama kami karena kami akan kembali dengan narasumber kita episode kali ini, Jessica Ima. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Sosok. Pada episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu Jessica Ima. Halo Jessica, terima kasih sudah mau hadir, sudah mau menyempatkan waktu. Boleh perkenalan sedikit, mau dipanggil Jessica atau Ima nih? Panggil Ima aja. Panggil Ima aja. Oke Ima, apa sih yang membuat Ima nih awalnya mengikuti kompetisi Line? Yang pertama kali membuat saya ikut kompetisi Line itu pertama kali dikasih tahu oleh pacarnya cici saya bahwa ada lomba ini. Awalnya saya benar-benar nggak tahu, soalnya benar-benar nggak ada info apa-apa dari Line juga, dari manapun nggak ada. Tonya dari pacar kakak saya tuh bilang ada, terus saya disuruh ikut. Oh, jadi informasinya itu masih dari keluarga lah ya, iya, masih dari keluarga ya. Kenapa nih tertarik pengen ikut kompetisi ini? Awalnya sih nggak tertarik, jujur awalnya nggak tertarik, soalnya susah lah, dari seluruh Indonesia pula kan, stiker Line Indonesia desain gitu kan. Tapi akhirnya setelah dibujuk oleh keluarga, oleh teman-teman, semuanya ngedukung, disuruh cobain aja gitu. Ya udah. Dukungan dari keluarga pun yang bikin Ima akhirnya akhirnya aku mau ikut nih kompetisi Line gitu. Iya. Berapa lama sih sebenarnya kompetisinya? Sekitar berapa ya? 2 sampai 3 bulan. Bulan Mei, benar? Iya, di bulan Mei ya. Iya. Jadi itu kalau nggak salah dapat bocorannya 10.000 dari seluruh peserta. Iya, 10.000 dari. Oke. Dan Ima menjadi pemenang pertama. Ya? Oke, itu keren banget. Iya, sebenarnya bisa dibahas lebih lanjut nggak sih soal kompetisinya nih? Kenapa Ima suka gambar atau emang hobi atau emang passion Ima mendesain? Oh ya. Kalau soal hobi,
Udah pasti saya hobi gambar. Soalnya udah dari kecil emang suka gambar. Terus juga sekarang kuliah di BINUS ngambil jurusan DKV juga karena suka gambar. Oke, jadi karena emang desain dan passionnya Ima Iya. di gambar ya? Iya. Oke, kenapa menurut Ima ini pengalaman pertama kalinya terjun di dunia DKV ini apa sih? Maksudnya ada tantangannya nggak sih? Terjun di dunia DKV yang pastinya yang pertama konon katanya nggak pernah tidur, begadang gitu, tugasnya bejibun gitu. Iya. Emang iya sih, kehidupan DKV itu kalau kata orang emang jarang tidur, suka begadang. Dan emang saya merasakan, apalagi di semester 1-2 ya. Emang susah banget, nggak susah sih sebenarnya kalau rajin dan nggak hamin satu terus sih bisa kekejar tanpa pakai tidur. Dan saya termasuk orang yang pakai tidur, jadi nggak pakai begadang. Jadi yang ya effortnya yang nggak terlalu. Ya nggak terlalu capek lah gitu, iya. Oke, menurut Ima sendiri stiker maple yang Ima bikin ini tuh inspirasinya dari mana? Kenapa Ima bikin 20 karakter ya, bener ya? 20 Iya, 20 emo ekspresi. ya? Iya, ekspresi. Kenapa? Saya bikin komik strip, sering bikin komik strip di tingkat SMP sama teman saya namanya Stefani. Nah, di SMP 2 itu sering banget bikin komik strip, dia bikin karakter sendiri namanya Circle, saya bikin karakter sendiri namanya Maple. Kalau dia cuma bulat-bulat, kalau saya karakternya ada daun, twing gitu, ya kan ada daunnya. Nah udah, itu kami berdua mulai suka kolaborasi, bikin komik strip, bikin cerita-cerita gitu deh. Dari SMP Ima sudah mengembangkan bakat di dunia menggambar ya dengan menghasilkan komik strip. Ada berapa banyak komik strip yang dibuat oleh Ima dan temannya? Belum banyak sih, boleh. Nih, jadi dulu awalnya masih kayak gini, Iya, hitam masih putih. sketsa, iya. Iya. Kita kerjainnya biasa cuman iseng-iseng kalau lagi bosan di kelas, kalau lagi nggak ada guru, suka bikin-bikin komik strip sendiri. Jadi ini si Maple dan si Circle, iya, MNC kalau disingkat. Iya, dulu masih kayak gini, masih Maple-nya masih mirip banget sama Circle. Terus dari Stickman, kayak masih tangannya masih garis lah. Terus belum ada warna, itu yang paling menonjol sih. Ini masih pure black and white. Menurut Ima sendiri, apa sih kesulitan mendesain karakter Maple? Kesulitan mendesain karakter Maple ya? Sebenarnya sih gak sulit ya, soalnya emang suka bikin karakter-karakter yang gendut-gendut, lucu-lucu gitu. Jadi gak ada kesulitan sih sebenarnya waktu bikin karakter ini, dibawa enjoy. Oke, jadi Maple ini sebenarnya berbentuk buah, berbentuk tanaman atau apa nih? Kalau kata orang-orang mirip buah ya, buah jeruk mandarin ya, tapi enggak, saya benar-benar nggak ada inspirasi dari buah atau apapun. Bener-bener pure bikin orang, pengennya sih bikin orang, tapi jadinya bulat-bulat buah nggak jelas gini. Oke, di dunia SMP nih, sebelum Iya. Ima beranjak ke SMA dan ke bangku kuliah, sebenarnya Ima sudah menghasilkan karya-karya apa sih selain komik strip, selain desain-desain sketsa? Apakah Ima ada bikin desain gambar yang lain? Belum sih, ini yang paling pertama kali kayak si Maple. Iya. Jadi sekarang udah semenjak Ima memenangkan lomba di stiker line ini, Ima sudah mulai mempublish Maple versi selanjutnya, benar? Iya, benar. Boleh ditampilkan? Iya, sebentar. Jadi ini kelanjutan cerita si Maple itu sendiri ya, Oh ya, ini di luar Iya. stiker line. di luar stiker lain. Oke. Saya pernah coba bikin boneka Maple dari flanel. Oke. Saya juga disuruh ini udah sedang menggarap 20 stiker tambahan lagi buat stiker edisi Maple kedua. Apakah itu kontraknya masih sama dengan line atau? Diminta tolong sih, jadi kayaknya kayak optional gitu, tapi saya mau mengiyakan lah gitu. Nah ini ada karakter baru nih. Iya. Bisa dijelaskan ini binatang peliharaannya si Maple. Iya. Data pilihan si Maple. Sebenarnya ini bukan pure karakter desain saya sendiri. Jadi tuh saya dan teman-teman saya di kuliah sama-sama bareng-bareng mengikuti lomba ini. Terus janji siapa yang menang bakal taktir gitu dong. Yaudah dong, akhirnya semua ikutan. Toh kagak ada uang pungutan biaya juga. Akhirnya
Teman saya satu ada namanya Jenis, Iya? dia bikin karakter ini tapi bulat, pure bulat burung hantu gitu. Terus saya udah minta izin ke dia, boleh gak dimasukin ke Maple? Terus dia bilang boleh. Ya udah saya ikut sertakan. Jadian lucu juga, diterima juga sama masyarakat yang lain. Terus akhirnya saya sama dia sama-sama akhirnya Kolaborasi ya? Iya, berkolaborasi. Jadi ini namanya karakternya Well dan Iya. ini sebenarnya jatuhnya inspirasi salah satu teman dari Iya. Ima sendiri ya. Iya. Oke, kita lanjut nih ngomongin soal Ima nih dan hasil-hasil karyanya. Sebenarnya ada kesulitan nggak sih mendesain Maple dan desain dari 20 karakter Maple itu mana yang paling Ima suka? Atau mana yang paling Ima pikir, desain ini paling susah deh kayaknya? Kalau menurut saya pribadi, saya paling suka Maple tuh yang lagi yang lagi pegang tongkat gitu. Oke. Ya, soalnya saya paling gampang gambarnya. Oke, itu maksudnya tingkat kesulitannya rendah lah ya. Iya, Kalau yang paling menurut Ima paling favoritnya ini nih, Yang mandi kayaknya. yang mandi. Iya. Oke. Yang paling susah? Yang sakit kayaknya sih, yang sakit. Iya. Oke. Sebenarnya apa sih membuat kamu memberikan ekspresi-ekspresi tersebut terhadap Maple? Apa kalau enggak ada nggak sih ekspresi lain yang sebenarnya dari 20 ekspresi ini gue pengen nambahin yang ini nih gitu. Sebenarnya 20 ekspresi ini bukan mentah-mentah saya yang sepihak tentuin. Saya juga minta tolong dari teman-teman, kenal-kenalan, keluarga buat kasih tahu nih kira-kira stiker-stiker ekspresi apa aja sih yang sering dipakai di kehidupan sosial chat media gitu. Terus akhirnya saya dapat 20 terbesar lah, 20 terbanyak suara. Akhirnya saya gambar. Oke. Jadi itu jatuhnya by request lah ya? Iya, by Dari request. teman-teman, keluarga, Iya. mau desain ekspresinya yang seperti ini nih, yang lagi belajar nih, yang lagi Iya. lagi gitu. Iya. Oke. Menurut Ima, apa sih yang Ima rasakan bekerja di dunia animasi? Kalau menurut saya, tantangan di dunia animasi itu banyak ya. Kita harus bisa membuat suatu karakter tuh hidup. Dimana padahal itu benda mati, yang dimana kita bikin seorang manusia gitu yang bikin. Tapi kita harus bisa kasih nyawa kita ke dalam karakter itu biar dia terlihat hidup. Itu sih susahnya. Dan menurut Ima, pencapaian tertinggi apa yang sudah Ima capai saat ini? Kalau yang paling tinggi sih sudah pasti ini ya, yang Maple. Karena saya memang belum begitu banyak pengalaman. Emang sih pernah ada menang lomba-lomba, cuman yang paling tinggi dan paling kerasa banget menangnya tuh pemenang ini. Menang Maple ini? Iya, stiker Line. Oke. Menurut Ima, sebenarnya apakah Ima punya salah satu sosok yang menurut Ima, dia animasinya keren banget, dia hasil-hasil karyanya tuh keren-keren banget, itu siapa? Waduh, kalau yang kayak gitu sih belum ada nama satu gitu sih. Belum ada salah Iya. satu nama yang digemari gitu? Iya, belum. Oke. Menurut Ima, apa sih target seorang desain atau seorang desainer di dunia animasi ini? Sudah pasti menghasilkan karya film, short film atau animasi ya, film animasi. Yang bisa diterima halayak semuanya, semua orang. Yang bisa menyenangi hati semua orang untuk menontonnya, dalam menontonnya, ya gitu. Pokoknya salah satu titik poin tertinggi seorang animator adalah hasil karyanya bisa diterima masyarakat ya? Iya, Oke. dan juga menyenangkan hati. Oke, menyenangkan hati orang yang melihatnya atau Iya. menyaksikan lah ya hasil karyanya. Oke, kita akan segera berbincang-bincang lagi nih setelah segmen berikut ini, tetap bersama Sosok. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam program acara Sosok. Kita kembali bersama narasumber kita kali ini, yaitu Jessica Ima. Oke Ima, kita lanjutkan kembali nih ya soal Maple dan karya-karya Ima selanjutnya. Menurut Ima sebenarnya kesulitan apa sih yang dimiliki seorang mahasiswa jurusan desain komunikasi visual? Kalau buat semester 1-2 tantangannya sudah pasti manualnya ya. Itu harus niat, kalau nggak kekejar tugasnya. Tapi kalau untuk semester 4-5 ke atas itu udah mulai serba digital. Jadi semuanya serba komputer. Dibilang lebih gampang, emang lebih cepet sih, lebih efisien. Cuman sama aja susahnya.
Soalnya semakin banyak materi-materi baru yang saya juga bahkan belum pernah saya pegang di SMA atau waktu di 1-2 juga nggak pernah. Sebenarnya dari mata kuliahnya sendiri, ini kita ngebahas sedikit tentang mata kuliah ya. Iya. Tentang mata kuliah sendiri, apakah itu mengharuskan mahasiswa itu harus mengerti sketsa atau harus bisa mendesain baru bisa mengikuti mata kuliah itu atau kayak gimana? Oh, sebenarnya siapapun bisa masuk ke DKV. Gak harus bisa gambar, gak harus jago gambar. Sebenarnya nggak harus jago gambar, yang penting bisa gambar. Soalnya yang dibutuhkan di DKV itu bukan gambar bagus, tapi gambar benar. Oke. Gitu, ya. Itu yang selalu ditekankan sama dosen-dosen kami. Oke. Kalau menurut Ima sendiri, target animator yang tadi bentuknya jatuhnya karya ya. Iya. Apakah Ima di poin ini sudah memenangkan kompetisi lain? Apakah Ima tertarik untuk mencoba di bidang lain? Saya sebenarnya sangat tertarik di bidang perfilman. Kenapa pengen coba perfilman? Seru sih, saya kan ada mata kuliah audiovisual, itu membuat film asli kayak manusia beneran, bukan kartun. Nah itu saya tertarik jadi sutradara, jadi scriptwriter, jadi editor sih yang paling saya suka. Makanya beberapa profesi lah ya yang ada di bidang perfilman. Ada nggak sih tokoh yang menjadi inspiratif nih? Oh, dia nih gila menginspirasi banget nih tokoh ini di dunia perfilman ya? Di dunia perfilman. Udah pasti film-filmnya film Indonesia sih bagus semua sih sebenarnya. Tapi sama saya belum ada tokoh yang ini banget, cuman masih sekedar suka. Oh, belum ada tokoh yang paling digemari. Saya susah ngefans sama orang sampai segitu susah. Bukan cuma kayak gitu. Oke. Menurut Ima sendiri, apa sih harapan Ima nanti setelah lulus, setelah menjadi seorang sarjana desain komunikasi visual, apa sih harapan Ima untuk dunia animasi di Indonesia? Harapan saya untuk dunia animasi Indonesia, saya harap bidang animasi Indonesia tuh lebih dihargai. Soalnya untuk saat ini, sepertinya bidang animasi tuh dia dipandang sebelah mata oleh masyarakat Indonesia. Kayak nggak bisa kerja, nggak bisa cari apa, nggak bisa cari kerja, nggak bisa cari uang. Padahal enggak, menurut saya justru desain itu adalah suatu komponen utama yang diharuskan ada di kehidupan sekarang ini. Tanpa desain, suatu barang tuh kayak nggak bakal populer gitu. Oke. Sebenarnya orang yang berprofesi di bidang desain ini pun bisa menjadi wirausaha ya, benar ya? Iya, benar sekali. Oke. Apakah Ima selain mengembangkan pandangan orang atau membenarkan pandangan orang tentang dunia desain atau dunia animasi, sebenarnya ada pesan Ima nggak sih untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin berkarya, ingin fokus berkarya di dunia animasi? Kalau menurut saya, buat yang mau fokus di dunia animasi, setiap kali mengerjakan sesuatu tuh dilakukan didasari tuh dari hati, biar semua kerjaan tuh nggak terbebani lah. Soalnya semua kerjaan yang dari hati pasti jadinya enak, have fun, enjoy, bener-bener enak deh kerjainnya. Kayak saya sekarang. Oke. Di pandangan keluarga nih, kan Ima sekarang didukung ya. Ima didukung penuh oleh keluarga. Menurut Ima, siapa sih tokoh yang paling mendukung Ima untuk berjalan sesuai dengan passion Ima? Udah pasti mama saya. Bisa dijelaskan? Ya, soalnya mama saya seorang penikmat seni juga. Beliau ini suka lukis, melukis di atas kanvas pakai cat minyak, itu hobi dia. Oke. Ada nggak sih hal-hal yang membuat Ima berpikiran, oh iya karena mama hasil karyanya bagus, aku jadi pengen jadi seorang animator nih, aku ingin jadi seorang desainer nih. Gitu. Iyalah, pasti ada faktor begitunya. Oke. Menurut Ima, selain mama, ada keluarga lain yang mendukung Ima dengan full? Oh, semua satu keluarga mendukung, tapi yang paling mendukung papa mama. Papa mama. Iya. Oke. Kalau menurut Ima sendiri, apa hal yang paling menyenangkan bagi seorang desainer sebelum ia menghasilkan karya-karyanya? Hal yang paling menyenangkan. Iya.
kayaknya ini deh, mencari ide. Oke. Itu sebenarnya paling menyenangkan dan juga paling sulit. Oke. Kadang ada yang bilang kalau mau cari ide itu biasanya pas lagi bengong, lagi merendung atau lagi mandi. Itu sebenarnya bener gak sih? Bener sih. Kalau saya pribadi, kalau saya mandi atau shower, ya dapat ide. Oke. Jadi emang semua ide itu biasanya muncul secara tiba-tiba ya, benar ya? Sekali. Dan kadang kalau misalnya kita udah di tempat kerja, tempat kita pengen menuangkan karya, tiba-tiba idenya nggak keluar. Iya benar. Pernah mengalami nggak sih hal seperti itu? Iya, itu namanya art block. Oke. Dimana saya udah harus dikejar deadline nih. Terus saya bener nggak tahu harus bikin apa. Akhirnya saya tidur. Lalu di tidur itu saya dapat ilham. Biasanya gitu. Justru kalau di detik terakhir suka muncul di mimpi, saat tidur, saat mandi. Oke, tiba-tiba banget deh. Tapi bagus gitu hasilnya. Biasanya kalau ada teman-teman yang suka cerita tuh kalau misalnya dia mendapatkan ide tuh buru-buru ditulis. Buru-buru dicatat lah ya. Nanti takutnya idenya tuh lupa lagi, hilang lagi gitu. Itu sebenarnya ada kekuatan tersendiri nggak sih mendapatkan ide dari orang lain atau mendapatkan ide dari diri Ima sendiri? Sebenarnya enakan ide dari kita sendiri ya, original juga dong ya kan. Terus tadi yang tentang catatan itu juga sangat membantu sih sebenarnya, cuma sayangnya sulit dilakukan soalnya keburu lupa. Bagus tapi lupa dicatat gitu. Padahal kalau dicatat tuh sangat membantu sih. Okay. Karena banyak yang kita udah oh ya ini kepikiran mau ide ini, tapi ya karena kita lupa mencatat ya udah idenya tiba-tiba hilang. Iya, tiba-tiba hilang. Oke, menurut Ima sendiri apa arti sebuah kerja keras? Waduh, dalam. Kerja keras menurut saya melakukan sesuatu semua pekerjaan. Itu pertama pakai passion, niat, dan bertanggung jawab. Menurut Ima kerja keras adalah melakukan sesuatu dengan passion dan tanggung jawab. Oke. Terakhir, tujuan hidup Ima dalam berkarya di dunia animasi. Tujuan hidup saya di kehidupan animasi. Iya. Saya ingin sebagai seorang animator kelak, saya ingin bisa menghasilkan karya yang bisa menyenangkan hati semua orang. Oke. Dan merubah pandangan mereka dari hal jelek misalnya, atau memberikan dampak positif lah bagi semua yang menikmati film nanti buatan saya. Oke, itu tadi perbincangan kita dengan Jessica Ima. Menurut Jessica Ima, kerja keras merupakan mengerjakan sesuatu dengan passion dan tanggung jawab. Akhir kata, saya Arlin, ini dia episode narasumber kami yaitu Jessica Ima. Sampai ketemu di episode sosok selanjutnya.